Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali mahasiswaku semua. Semoga semua dalam keadaan sehat untuk pertemuan kita kali ini ya. Kali ini kita masih membahas tentang kimia farmasi setelah kemarin kita membahas tentang hubungan struktur aktivitas dari obat susunan sistem saraf. Nah, di sini kita akan membahas tentang analisis kualitatif obat susunan saraf pusat ya. Mari kita lihat. Nah, jadi di sini saya mengambil salah satu golongan ya, yaitu golongan barbiturat. Ya, masih harus diingat di mana untuk analisis kualitatif yang dilihat awalnya adalah secara organoleptis terlebih dahulu ya. Kembali saya mengulang, yaitu ada bau, rasa ya, kemudian teksturnya. Kemudian setelah dilakukan uji organoleptis, dilakukan dengan uji kelarutan. Nah, setelah dilakukan uji kelarutan, baru kita menggunakan pengujian spesifik untuk zat tersebut ya. Nah, di sini ya dikatakan bahwa barbiturat ini merupakan obat depresan pada sistem saraf karena menghasilkan spektrum efek yang lebih luas dari sedasi ringan hingga anestesi lokal. Barbiturat berasal dari asam barbiturat dan obat ini digunakan sebagai obat penenang atau anestesi. Asam barbiturat yaitu zat induk barbiturat yang sendirinya tidak bersifat hipnotik. Justru sifat ini akan timbul ketika atom-atom hidrogen pada atom nomor C5 dari inti pirimidin digantikan oleh gugus alkil atau aril. Nah, di sini jelas ya bahwa sebetulnya asam barbiturat ini tidak memiliki efek hipnotik, namun adanya penggantian gugus ya di C5 ini yaitu digantikan oleh gugus alkil dan aril, ia yang menyebabkan adanya efek hipnotik dari golongan barbiturat ini. Nah, di sini ya ada fenobarbital dan ada asam barbiturat. Nah, untuk struktur umumnya yaitu asam barbiturat, ia tidak ada efek hipnotik yang tadi sudah dikatakan, namun adanya substitusi ataupun pergantian gugus ya, di mana di sini adalah atom C5 dari inti pirimidin yaitu fenobarbital. Contohnya, ia akan menimbulkan efek hipnotik ya, sehingga golongan barbiturat ini digolongkan kepada golongan sistem saraf pusat karena ia memiliki efek untuk menekan sistem saraf pusat. Nah, contoh obat golongan barbiturat ya diantaranya adalah luminal, contohnya adalah fenobarbital, kemudian ada brevital, contohnya adalah metohexital, ada sekonal, contohnya adalah sekobarbital, ada butisol, contohnya butabarbital, dan fiorinal, contohnya adalah butalbital ya. Nah, ini adalah beberapa prosedur analisis kualitatif ya dari golongan barbiturat. Yang pertama adalah barbital natrium. Untuk bentuknya adalah serbuk hablur putih, kemudian rasanya tidak berasa, berwarna putih, dan aroma tidak berbau. Untuk fenobarbital memiliki bentuk serbuk hablur putih berkilat, tidak berasa, berwarna putih, dan tidak berbau. Ini adalah uji kelarutan ya. Kalau tadi kita dilihat secara organoleptis, berikut ini adalah uji kelarutannya, di mana barbital natrium ini adalah alkohol ya, sukar larut jika ia dilarutkan dengan alkohol. Kemudian jika dilarutkan dengan aquades ia akan larut ya. Begitupun halnya dengan fenobarbital, ia tidak larut dalam alkohol ataupun sukar larut, namun ia larut dalam aquades. Nah, sebetulnya untuk prinsip tadi kita itu adalah untuk analisis kualitatif ya. Dan di sini saya sedikit singgung tentang analisis kuantitatif. Nah, untuk analisis kuantitatif ini bisa menggunakan titrasi asam basa ataupun dikenal dengan titrasi alkalimetri. Nah, prinsipnya berdasarkan titrasi penetralan, yaitu pembentukan senyawa netral asam basa antara fenobarbital dengan NaOH. Untuk pentiternya itu adalah basa, yang bisa kita gunakan adalah NaOH, sampelnya asam, yaitu contohnya misalkan kita mengambil sampel fenobarbital ya. Indikator yang digunakan adalah titrasi ya, PP.
Kemudian titik akhir titrasi ini berwarna merah muda ya, dimana indikatornya ini adalah phenolphthalein ya. Untuk yang kedua, ini adalah titrasi argentometri ya, atau titrasi Mohar. Nah, prinsipnya ia berdasarkan titrasi pembentukan dengan endapan berwarna. Pentiternya adalah AgNO3, kemudian sampelnya adalah fenobarbital, indikator kalium kromat 5%, dan untuk titik akhir titrasinya adalah endapan berwarna merah bata. Ya. Sebetulnya pada pertemuan kali ini saya akan mengulas ya lebih dalam tentang analisis kualitatif golongan obat sistem saraf pusat. Tadi sudah saya contohkan yaitu golongan barbiturat. Nah, untuk pertemuan kali ini Anda diharuskan ya mencari golongan lain dari sistem saraf pusat ya, bisa itu penekan ataupun pemicu ya, saya bebaskan. Nah, di mana untuk satu kelas dibagi menjadi 8 kelompok. Nah, jadi mangga 40 orang dibagi 8 berarti dalam satu kelas ya, itu per kelompoknya ada 5 orang untuk mencari analisis kualitatif ya golongan sistem saraf pusat, di mana masing-masing kelompok golongannya tidak boleh sama ya, minimal tidak golongan atau minimal adalah 2 contoh obat masing-masing kelompok ya. Apa saja yang harus dituliskan? Yang harus dituliskan adalah analisis secara organoleptis, kemudian kelarutan, dan kemudian khas. Jika Anda mendapatkan golongan bukan berdasarkan senyawa ya, jadi bukan obatnya tapi golongan obatnya diperbolehkan ya. Yang pasti minimal adalah 2 golongan atau 2 kelompok obat ya, 2 obat. Nah, mungkin cukup sekian ya pertemuan singkat kali ini. Anda diharapkan untuk belajar mandiri ya sebagai salah satu penilaian praktek. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.